Halo, selamat malam. Saat itu ada kejadian aneh, tiap malam itu tuh ada telepon yang masuk tengah malam. Tapi kalau saya ngangkat, itu teleponnya dimatiin. Waktu saya angkat telepon itu, ternyata yang ngomong itu perempuan. Iya, selamat malam. Ini tunggu sebentar ya. Mas, Ya, ada telepon nih. halo, selamat malam. Ya sebetulnya saya curiga ya, kenapa teleponnya malam-malam. Kecurigaannya ternyata beralasan ketika ia mendapatkan berita dari seorang tetangganya. Ayo, Bu. Nah mereka yang ribut gitu, mereka cerita gitu, Mbak Santi, keponakan kita ini nih pacaran sama suaminya Mbak Santi gitu. Masa sih, Bu? Pertama sih nggak percaya ya, karena ini perempuan ini kan tahu sekali saya. Katanya kamu lagi deket sama seseorang ya, Mas? Ya pertamanya nggak ngaku, sudah saya paksa, akhirnya dia ngaku gitu, memang sudah lama pacaran gitu. Marah, nangis, ya merasa dikhianati gitu kan, karena saya pikir saya selama ini setia sama dia, kenapa dia nggak setia. Kasarnya itu menodai perkawinan kami gitu. Merasa tak mendapatkan perlawanan yang berarti, sang suami semakin nekat. Ia memaksa Santi untuk menandatangani surat persetujuan agar bisa menikah dengan wanita selingkuhannya. Kamu benar-benar tega ya? Aku tetap nggak mau tanda tangan. Maksudnya tuh saya kecewa kenapa kekeh gitu, pengen menikah gitu. Sampai saya dikejar keliling rumah. Aku nggak mau. Waktu itu saya langsung masuk ke kamar. Saya nangis di situ. Suami saya tetap mukulin pintu pakai palu gitu, duar gitu. Itu takut dia masuk, terus saya dipukul. Ya udah, saya mau gimana lagi gitu. Kalau saya pikir saya bertahan di sini, saya pasti satu saat mungkin akan mati. Santi tak sanggup lagi menahan beban dan teror yang ia terima. Akhirnya ia pun membuat sebuah keputusan yang nekat. Waktu jam 2 pagi itu saya memutuskan untuk kabur. Waktu itu saya juga udah pasrah, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau suami saya bangun, saya ketahuan, ya udah saya nggak akan selamat gitu. Tapi ya ternyata Tuhan lindungin, ya sampai saya berangkat pun dia nggak bangun. Saya sih cuma pasrah sama Tuhan, saya pikir Tuhan, tujuan saya ini cuma satu, saya pengen menyelamatkan diri. Apa yang terjadi di depan, yaitu Tuhan yang atur gitu. Berhasil melarikan diri dari suaminya, Santi pun memulai usaha sendiri untuk bertahan hidup. Namun beberapa minggu kemudian, keberadaan mereka akhirnya diketahui sang suami. Aku akan ngajak kamu pulang, San. Emangnya kalau aku pulang, Mas nggak bakal nikah lagi? Aku tetap akan menikah lagi. Tapi aku janji bahwa kamu tetap akan bahagia. Ya saya bilang, ya percuma dong saya pulang lagi karena kamu tetap mau nikah gitu, mau nikah lagi gitu. Sudahlah, Mas. Lebih baik Mas sekarang pergi dari sini. Kamu memang keras kepala. Kamu lihat saja nanti. Meski tak mendapatkan restu dari Santi, namun sang suami tetap melangsungkan pernikahannya. Semua harta yang ia miliki dijual untuk membiayai pesta pernikahan tersebut. Mas, saya sama semuanya sudah dijual. Benar kok, Bu. Buat pernikahan suami ibu. Saya sama sekali nggak nyangka gitu bahwa kejadiannya itu kayak begitu. Marah sekali ya. Bingung saya gimana untuk membiayai Fania, karena waktu itu Fania masih 4 tahun. Jadi saya pikir kan saya masih berbelas-belas tahun lagi untuk membiayai Fania. Saya ngelihatnya tuh mama benar-benar penuh kerja keras. Jadi dulu kan kalau mama
mau bikin cincau pasti kan ngegendong-gendong saya. Betapa susahnya nyari-nyari daun gitu. Ya saya ngeliat ya itu kerja keras mama supaya bisa menghidupi saya. Saya ngerasa sebagai orang yang paling sengsara di bumi ini. Waktu itu yang jadi penguatan saya ya kalau ngelihat anak saya. Karena saya pikir kalau saya mati gitu, anak saya sama siapa gitu. Jadi saya tetap harus hidup, saya harus tetap kuat. Itu demi anak saya gitu. Melihat kesusahan dan kerja keras yang dialami oleh Santi, seorang kerabat dekatnya menawarkan pekerjaan di beberapa restoran untuk dikelola oleh Santi. Hal ini membuat Santi tak perlu lagi khawatir dengan ekonomi keluarganya. Namun ternyata masih ada ganjalan yang tersimpan di hati Santi. Di satu sisi saya juga merasa kekosongan, saya merasa kesepian, saya merasa nggak bisa tidur. Kayaknya banyak hal yang saya harus pikirkan gitu. Dan kadang juga saya merasa tidak ada orang yang bisa saya ajak ngobrol. Selama ini saya mengandalkan suami untuk membahagiakan saya, untuk menemani saya, ternyata kan mengecewakan. Di tengah kehampaannya, Santi menghadiri sebuah pertemuan rutin di Minggu pagi. Begitu juga dengan kita. Namun hari itu sekalian. ada sesuatu yang berbeda yang ia rasakan. Kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan itu tuh nggak adil untuk saya gitu. Saya udah disakitin masih harus mengampuni, bahkan memberkati. Saya menolak untuk mengampuni. Saya pikir Tuhan saya nggak ngebales aja juga udah bagus. Kata-kata dari hamba Tuhan itu terus terngiang dalam pikirannya. Malam itu, Santi tahu bahwa ia harus membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya. Kayaknya hal yang mustahil untuk saya lakukan gitu. Tapi waktu itu saya belajar untuk mengampuni dia. Waktu itu saya sambil berdoa, saya mengangkat tangan saya bilang, Tuhan berkati suami saya. Saya merasakan beban saya itu tuh benar-benar terlepas gitu. Dan saya merasa sangat lega gitu karena saya sudah menyingkirkan luka batin ini, beban saya ini nih ke tangan Tuhan gitu. Ya waktu itu saya minta Tuhan, sekarang saya udah mengampuni, saya minta Tuhan yang menemani saya dalam setiap langkah kehidupan saya gitu. Melalui sebuah telepon, akhirnya Santi mengungkapkan niat baiknya kepada sang suami. Iya, aku sudah mau maaf. Saya bilang saya minta maaf karena apa yang terjadi itu pun ada andil saya dalam kejadian itu. Selama dalam pernikahan kami mungkin saya juga melayani suami tidak maksimal. Ya mungkin saya juga kurang menghormati suami gitu. Ya apalagi waktu dia tidak ada kerjaan gitu. Ya mungkin juga hal itu yang membuat dia itu tuh lari ke perempuan lain. Sakit hati saya, marah saya, emosi saya kayaknya waktu itu ya udah hilang gitu. Semua kehampaan dan kekhawatirannya kini berganti kedamaian yang terpancar dalam hidup Santi. Dan ia ingin hal yang sama dapat dirasakan oleh Fania, putrinya. Saya ngajak Fania duduk untuk mengobrol tentang pengampunan. Saya juga cerita ke Fania, saya udah mengampuni bapaknya. Saya tanya ke Fania, Van, apa kita harus mendoakan papa untuk balik lagi ke kita? Waktu itu Fania nangis. Kadang-kadang saya merasa, oh ya saya pengen gitu punya ayah seperti teman-teman saya gitu. Tapi saya punya adik tiri 2 laki-laki. Saya pikir kalau misalnya saya ngerebut gitu papa dari mereka, saya pikir apa mereka bisa bertahan sama seperti saya gitu? Apa mereka cukup kuat buat ngadepin hidup tanpa seorang ayah? Dan itu bisa kayak menghancurkan hidup mereka juga. Saya nggak mau gitu, maksudnya membuat orang lain merasakan apa yang seperti saya rasakan gitu kan. Dan lagi pula saya udah cukup bahagia dengan apa yang saya dapat gitu. Ya waktu itu saya kaget ya, karena saya nggak nyangka Fania pemikirannya seperti itu. Anak ini ya dewasa gitu, juga dia tidak egois. Kalau dia egois, dia pasti pengen bapaknya balik lagi.
Semakin hari, kebahagiaan hidup yang mereka rasakan di dalam Tuhan mampu menghapus semua duka yang pernah mereka alami. Hidup baru siap menyongsong Santi dan Fanny. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan batinnya, jiwanya, jeritan hatinya, bahkan masa depannya, ekonominya, semuanya Tuhan pulihkan. Itu terlalu luar biasa. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, saya itu tidak akan jadi seperti ini. Saya tidak akan mampu untuk mendidik Fania dengan baik, untuk membesarkan dia sampai saat ini. Ya, Tuhan Yesus adalah Bapa bagi saya yang tidak pernah meninggalkan saya dan juga adalah sumber sukacita bagi keluarga kami. Tuhan Yesus cukup untuk di dalam kehidupan kami. Dia menjadi penolong saya, untuk menjadi menemani saya, bahkan menjadi ayah untuk anak saya. Yesus adalah kebahagiaan sejati untuk saya dan Fania.